Halo teman-teman, kita bertemu lagi di Notes. Hari ini kita akan membahas materi tentang asas-asas pendidikan dan penerapannya. Oke, di asas-asas pendidikan dan penerapannya kita akan membahas 3 materi penting, yaitu yang pertama ada pengertian, lalu asas-asas pendidikan, dan yang terakhir adalah penerapan asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang memiliki dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini asas-asas pendidikan yang pertama adalah asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani. Asas ini merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Asas tersebut kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RPM Sosrokartono, yaitu seorang filsuf dan ahli bahasa. Beliau menambahkan 2 semboyan untuk melengkapi asas dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa. Asas yang kedua yaitu adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas ini bermakna bahwasanya sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Oleh karena itu, proses belajar mengajar seyogyanya mengemban sekurang-kurangnya 2 misi, yaitu membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, serta meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar yang mandiri. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat ini harus dirancang dan diimplementasi dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Dan yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar itu dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Oleh karena itu, perwujudan dari asas kemandirian dalam belajar ini akan menempatkan guru dalam berperan utama sebagai fasilitator, informator, dan motivator. Teman-teman, terdapat beberapa strategi belajar mengajar dalam asas ini. Yang pertama yaitu dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Lalu belajar dari modul, paket belajar, dan sebagainya. Lalu dan yang ketiga adalah belajar dengan didukung oleh suatu pusat sumber belajar PSB yang memadai. Dari keadaan yang ditemui, yang pertama, itu peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati. Peserta didik juga mendapatkan kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya, serta peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa, ini akan diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan yang diminati sesuai dengan gaya dan irama belajar. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kelainan berupa cacat fisik maupun mental, mereka akan memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandangnya. Bagi peserta didik yang berada di daerah terpencil akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan juga keterampilan. Serta peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan bantuan dana dari pemerintah dan swadana masyarakat. Yang ketujuh, itu adalah peningkatan kesempatan belajar dengan cara membina guru
dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, serta pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan. Dilanjutkan dengan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat, pengadaan buku ajar, serta pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda, keolahragaan, dan program peningkatan peran wanita. Di sisi lain, dari berbagai permasalahan yang dihadapi, itu contohnya adalah pada segi pemerataan kesempatan pendidikan, pada peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, pendekatan komunikasi oleh guru, peranan pendidik, tujuan, serta tujuan belajar. Baiklah teman-teman, itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan notes berikutnya.